Selamat datang kembali di Nanocom, masih bersama saya. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya yang ada dalam video saya yang kemarin, yaitu video bagaimana cara cetak kode voucher WiFi melalui Micmon Mikrotik. Nah, di situ banyak. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, seperti ini pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu banyak pertanyaan. Pertanyaannya adalah alat apa saja yang diperlukan untuk memasang WiFi. Nah, demikian alat-alatnya yang saya akan tunjukkan, dan mohon maaf untuk para ahli-ahli, mohon maaf jika memang ada kekurangan ataupun masih ada kesalahan, dan silakan chat di kolom komentar ya. Dan ini tutorial ini, cara-cara ini khusus untuk pemula, dan saya sendiri juga seorang pemula. Nah, saya hanya berbagi, share kepada teman-teman semuanya. Suka video ini silahkan klik tombol like-nya, dan jika tidak suka bisa diklik dislike saja. Dan agar tidak ketinggalan dari Nanocom, tutorial-tutorial dari Nanocom, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan yang terupdate dari Nanocom. Oke, kali ini kita sebelum lanjut, kita ending dulu. Oke, berikut adalah alat-alatnya yang untuk memasang WiFi. Ya, pertama kali yang kita butuhkan untuk memasang WiFi adalah pipa. Ini khusus untuk memasang WiFi yang akan menembak melalui jarak jauh. Ya, kalau melalui jarak jauh kita perlukan tentunya pipa. Ya, kita perlukan pipa. Nah, seperti ini pipanya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kita butuhkan adalah antena. Kita butuhkan antena bolik. Seperti ini bentuk antena boliknya. Nah, jikalau tidak ada antena bolik, kita juga bisa, atau kalau tidak antena bolik maksud saya, kita bisa juga mengganti dengan menggunakan grid, antena grid. Berikut ini adalah contoh antena grid. Nah, tapi kali ini saya menggunakan adalah antena bolik. Antena bolik ini kita juga bisa menggunakan antena digital, misalnya dari Cavision ataupun dari Indovision, dan banyak lagi antena bolik dari digital itu juga bisa kita pakai untuk wajannya. Untuk wajannya kita bisa pakai dari merek-merek tersebut. Ya, dari salah satu, terserah itu apalah mereknya, itu tidak penting. Yang penting adalah antena boliknya, dan yang terpenting adalah kita mengganti disknya. Nah, berikut contoh disknya. Nah, kemudian yang ketiga, yang pertama adalah yang kita butuhkan adalah pipa. Nah, pipa untuk menopang antenanya. Yang kedua adalah antenanya, yaitu berupa bolik ataupun grid. Yang ketiga adalah disk. Ya, disk ini adalah kegunaannya adalah untuk menyedot sinyal dari tempat yang jarak jauh yang akan kita tembak WiFi-nya. Itu entah dari Telkom atau dari Bisnet atau Telkom, dan banyak lagi lah server-server yang kita bisa tembak, yang kita bawa ke rumah kita. Tentunya akan menggunakan bahan-bahan antena tersebut. Bahan yang kedua adalah yang kita perlukan itu adalah kabel. Nah, kabel LAN, kita perlukan kabel LAN. Sesuaikan kabel LAN ini dengan tingginya, tinggi dari pipa kita.
Ya, kita sesuaikan tinggi LAN, panjangnya kita sesuaikan, jarak tempuhnya, dan yang kelima adalah mikrotik. Nah, ini mikrotik. Nah, saya kali ini menggunakan mikrotik seri RB750. Untuk seri RB750 ini kita harus perlu tambahan. Karena apa? Karena RB750 ini tidak bisa memancarkan sinyal, belum bisa memancarkan sinyal untuk menyebar sinyal koneksi WiFi itu sendiri. Dan jika Anda tidak ingin ribet, kita juga bisa menggunakan yang seri di atasnya, misalnya seperti seri 950, RB seri 950. Nah, dan jika ingin murah lagi, kita juga bisa menggunakan yang namanya router. Nah, kita bisa langsung router ya. Tapi sebelum router kita harus menyediakan juga ya, kita bisa menyediakan juga data power. Nah, seperti ini kita menyediakan data power. Kita sediakan data power. Tujuannya apa? Data power ini kita adalah untuk membawa koneksi internet dari antena kita ke mikrotik, nah, ataupun ke router. Nah, ini adalah contoh dari mikrotik. Dan untuk contoh routernya adalah sebagai berikut. Seperti ini contohnya. Nah, itu router. Dan kalau menggunakan RB750 ini adalah yang kita perlukan kembali adalah repeater ya. Kita perlu yang namanya repeater untuk menyebar sinyal kita. Kalau seri di atasnya seperti 950 dan banyaklah yang lain itu tidak perlu repeater, tapi itu untuk indoor. Untuk indoor itu apa? Indoor itu untuk hanya sekitar rumah kita saja, tidak menyebar jauh. Kalau kita ingin menyebarkan sinyal kita yang lebih jauh, kita bisa menggunakan repeater. Nah, berikut adalah contoh repeater seperti ini. Nah, seperti ini. Saya menggunakan repeater seperti ini. Saya kali ini menggunakan TP-Link. Ini bisa menggunakan merek apa saja, tapi ini kalau kita agak jauh, kita juga menggunakan seperti repeater seperti ini. Disesuaikan budgetnya, disesuaikan jarak tempuhnya. Semakin mahal, itu juga bisa jarak tempuhnya juga semakin banyak, juga tergantung dari merek itu sendiri. Nah, saya menggunakan seperti ini. Nah, untuk repeater, dan jika hanya ingin hanya indoor saja ataupun hanya di lingkungan rumah kita saja, setelah kita memakai yang RB750 ini, yang kita perlukan adalah router. Nah, dari antena ke power data, yaitu ke data power, lalu ke power data ini kita salurkan ke mikrotik. Nah, kemudian baru ke mikrotik kita baru salurkan ke router. Nah, seperti itu yang kita perlukan. Dan satu lagi yang kita perlukan, kalau kita untuk server, kita juga perlukan laptop juga. Tujuannya apa? Untuk menyeting mikrotik kita. Software apa yang digunakan untuk menyeting semua ini agar bisa menjadi yang dikatakan WiFi ataupun internet itu di rumah kita? Yaitu pertama kali yang kita install adalah software yang kita sediakan adalah yang namanya Winbox. Nah, kita download Winbox, lalu kita setting, kita Winbox, lalu kita install dan kita setting, kita konekkan, kita buat IP dan banyak lain sebagainya. Dan jikalau Anda ingin menggunakan dengan kode WiFi Anda dengan kode voucher, yang kita perlukan adalah Micmon. Kita juga harus menginstal yang namanya Micmon kalau kita itu menggunakan voucher dengan menggunakan kode voucher. Tapi jikalau tidak menggunakan kode voucher, kita tidak perlu yang namanya akun Micmon. Kita
yang kita perlukan Winbox saja sudah cukup. Ya, kita sudah cukup. Ataupun kita juga masih menggunakan Micmon juga bisa, walaupun kita menggunakan voucher ataupun tidak, kita bisa multifungsi, kita gunakan Micmon, tapi kita dengan atur dengan yang tidak menggunakan kode sandi ataupun dengan kode voucher yang berbeda. Tujuannya kita menggunakan MikroTik itu kita bisa membagi. Nah, kalau kita menggunakan MikroTik, kita bisa membagi bandwidth kita ke salah satu dari pelanggan kita. Ya, dari pelanggan kita bandwidth itu bisa terbagi dengan rata kalau kita menggunakan MikroTik seperti ini. Dan jika tidak menggunakan MikroTik, maka bandwidth itu tidak akan bisa terbagi dengan rata. Nah, siapa saja yang datang lebih awal yang memakai WiFi kita, itulah yang akan mendapatkan bandwidth yang lebih banyak. Nah, itu keterangannya. Tapi jika ingin murah atau ingin sederhana, kita tidak usah menggunakan yang namanya MikroTik, kita langsung gunakan yang namanya dari data, ya, dari data power langsung kita sambungkan ke router. Nah, langsung kita sambungkan ke router. Itu juga bisa, tapi untuk tingkat keamanannya itu kurang begitu juga baik. Masih satu untuk semua. Misalnya kode sandi kita 1, 2, 3, 4 itu adalah satu sandi untuk semua orang. Ya, tidak ada pembagian dalam WiFi itu sendiri. Tapi jika menggunakan MikroTik, kita bisa membagi dan menggunakan kode voucher, kita bisa membagi satu HP satu kode sandi. Nah, itu ada 100 HP berarti kita ada 100 kode sandi. Dan kita bisa men-setting 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari, sampai 1 bulan. Dengan batas masa aktifnya itu kita bisa setel sedemikian rupa jika menggunakan MikroTik. Tapi jika tidak menggunakan MikroTik, kita tidak bisa menyetel berapa lama pelanggan kita. Ada yang jika ingin ada pelanggaran 1 bulan ataupun 1 minggu, 2 hari atau 1 hari, kita tidak bisa menyetingnya. Kalau ingin ganti, ya kita ganti saja sandinya seperti itu saja jika tidak menggunakan MikroTik. Nah, demikian penjelasannya, dan juga alat-alatnya yang kita perlukan juga cukup sederhana. Itu jikalau Anda ingin memasang sebuah WiFi. Nah, jika ada kekurangannya mohon maaf, dan jika ada usulan ataupun ada tanya jawab, ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Dan jika ada kekurangan saya ataupun saran Anda ataupun kritik Anda, bisa ke kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton, dan juga terima kasih yang sudah like dan juga subscribe. Saya ucapkan terima kasih, dan yang juga sudah menyalakan lonceng notifikasi, saya ucapkan terima kasih. Semoga kali ini untuk pengenalan alat-alat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mau memasang WiFi. Oke, untuk cara settingnya dari 0 sampai ke bisa dipakai, kita akan bahas kembali yang akan datang. Jadi ikuti terus channel ini dan perkembangannya. Nah, semoga ini semuanya bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Salam dari Nanokom. Jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang.